Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan Pak Guru. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan usia panjang. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk kali ini yaitu tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dipersiapkan kembali buku paketnya serta pensilnya. Sudah dibuka atau sudah dipersiapkan? Silakan dibuka halaman 86. Dibuka halaman 86. Pak Guru akan bahas tentang rangkumannya saja. Sudah? Kalau sudah, mari kita awali untuk pembelajaran SKI kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rangkuman yang pertama Pak Guru baca dan kalian juga harus membaca karena harus terbiasa membaca di dalam hati saja, ikutin. Yang pertama, pada usia yang ke-25 Nabi Muhammad SAW menikah dengan saudagar wanita yang kaya raya yang bernama Khadijah. Jadi Nabi Muhammad di usia yang ke-25 tahun, Nabi Muhammad yaitu menikah dengan saudagar yang kaya raya. Siapa lagi kalau bukan Sayyidah Khadijah. Yang kedua, ulangi. Yang pertama itu ketika Nabi Muhammad menikah pada usia 25, sedangkan Sayyidah Khadijah menikah pada usia 40 tahun. Yang kedua, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan menyebarkan Islam. Jadi adalah Sayyidah Khadijah merupakan wanita yang paling pertama memeluk agama Islam, menerima ajaran Islam, sehingga Sayyidah Khadijah rela berkorban untuk membantu menyebarkan ajaran Islam. Membantu siapa? Membantu suaminya, yakni Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, perkawinan bahagia dan saling mencintai itu dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Jadi 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang keempat, kehidupan Nabi Muhammad SAW semasa perkawinan beliau dengan Khadijah RA. Apa itu RA? RA itu adalah radhiyallahu anha. Di garis bawahi RA, radhiyallahu anha. Khadijah RA dalam kurung radhiyallahu anha. Diliputi oleh ketenangan dan kebahagiaan. Jadi yang kelima ini ketika Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah dalam masa perkawinannya itu dalam keadaan tenang dan bahagia. Yang kelima, ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 35 tahun, beliau terlibat langsung dalam pemugaran Ka'bah. Jadi di saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun, itu Nabi Muhammad sudah bersosial, bergaul bersama masyarakat yang ada di Mekah, yaitu masyarakat bangsa Quraisy, terlibat dalam pemugaran Ka'bah alias merenovasi Ka'bah. Kenapa Ka'bah direnovasi? Yang sudah Pak Guru bahas minggu lalu, karena pada saat itu Ka'bah terkena banjir. Jadi wilayah kota Mekah tersebut terkena banjir. Dampaknya ataupun akibatnya Ka'bah tersebut mengalami kerusakan-kerusakan, sehingga inisiatif masyarakat tersebut untuk merenovasi ataupun pemugaran bangunan Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad terlibat atau ikut gotong royong. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW dipercaya menjadi hakim dalam meletakkan Hajar Aswad. Jadi Nabi Muhammad pada usia 35 dipercaya sebagai hakim. Apa itu hakim? Menjadi penengah ataupun menjadi orang yang paling bijaksana atau orang yang paling adil serta bijaksana dalam meletakkan Hajar Aswad. Karena
Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam pintu Safa, yaitu untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau sendirian meletakkan Hajar Aswad, yaitu secara bersama-sama dengan menggunakan sorbannya. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau memiliki akhlak terpuji. Beliau mendapat julukan Al-Amin. Jelas Nabi Muhammad berbeda dengan manusia biasa lainnya, karena Nabi Muhammad itu termasuk maksum. Maksum adalah terbebas dari dosa karena mempunyai karakter yang istimewa, yaitu akhlak yang terpuji. Karena Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga pada saat itu masyarakat yang mengenali sosok Nabi Muhammad dijuluki dengan gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Yaitu orang yang dapat dipercaya. Yang delapan, sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat tabah. Apa itu tabah? Tabah itu adalah sama halnya dengan sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Jelas Nabi Muhammad itu sosok pekerja yang tangguh. Hal itu tampak ketika beliau menjadi seorang penggembala kambing. Jadi karakter tersebut ataupun perilaku Nabi Muhammad bisa digambarkan ketika Nabi Muhammad dulu sejak kecilnya masih dalam mengembala kambing. Jadi sabar, tabah. Ketika teman sebayanya bermain, Nabi Muhammad berbeda, malah mengembala kambing. Ingin jajan, Nabi Muhammad tidak langsung meminta uang kepada orang tuanya, dan juga tidak bisa langsung minta kepada pamannya, karena tahu sendiri pamannya itu orang yang tidak terlalu kaya amat, sehingga Nabi Muhammad tidak mau merepotkan pamannya. Akhirnya Nabi Muhammad mengembala kambing punya tetangganya, punya saudagar-saudagar kaya yang berada di Mekah tersebut. Terus yang sembilan, sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai anak yang dapat dipercaya. Jelas beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya karena tidak pernah bohong. Nabi Muhammad selalu jujur, sehingga teman-temannya menjuluki Nabi Muhammad sebagai orang yang paling jujur di dunia. Terus tidak sombong. Jelas Nabi Muhammad tidak sombong. Mau sombong pun bagaimana, karena keadaan Nabi Muhammad yaitu tidak memiliki apa-apa. Karena kesombongan itu merupakan baju kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pantas memakai jubah kebesaran sombong tersebut. Tidak pernah sombong maupun menyakiti orang lain. Nabi Muhammad sedikit pun semasa hidupnya, semasa kecil hingga dewasa, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hati temannya, apalagi tetangganya, tidak pernah menyakiti sedikit pun. Oleh karena itu Nabi Muhammad banyak sekali disukai oleh teman-temannya. Itulah sekilas pembahasan tentang pembelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam, rangkuman pada masa kedewasaan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak semua, baik kelas 3A maupun kelas 3B. Tugasnya silakan dibuka halaman 88. Nah, yang kedua nih, poin 2, aktivitas siswa. Poin yang kedua, bermain peran. Tugasnya adalah anak-anak diminta berperan sebagai seorang dai ataupun dildacil lah. Dildacil yaitu dakwah ataupun seorang penceramah. Nah, jadi Pak Guru tugaskan anak-anak membuat konsep cerita tentang kisah Nabi Muhammad, baik dari lahir hingga dewasa atau sampai menikah. Dibikin video, durasinya minimal 3 menit atau 2 menit lah. Kalau banyak ya tidak jadi masalah kalau banyak.
Jadi nanti kalau sudah selesai dikirim via WA saja. Durasinya diulang minimal 2 menit atau 3 menit. Ya, membuat seperti ceramah gitu ya. Isinya tentang kisah lahirnya Nabi Muhammad sampai dewasa saja, sampai Nabi Muhammad terlibat dalam pemugaran. Udah bebas lah, pokoknya intinya tentang kisah Nabi Muhammad. Jadi dibuat seperti orang dakwah, dai cilik gitu. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, itu saja pembahasan singkat terkait tentang sejarah kebudayaan Islam. Pak Guru akhiri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.